يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih di Al-Faslul Awal, ya, bab tentang Manzilatus Sunnah An-Nabawiyah. Judulnya Bayanu Syarafi Ilmil Hadith, penjelasan tentang mulianya cabang ilmu hadith. Ya, mulianya ilmu hadith. Sampai di halaman 72 tentang kemuliaan ilmu hadith itu dilihat dari beberapa sisi, kata beliau. Ya, sisi yang pertama sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kemuliaan ilmu hadis disebabkan karena di dalam ilmu hadis itu yang dipelajari adalah ucapan manusia yang paling mulia, yaitu ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, ilmu hadis itu adalah ilmu yang mulia dikarenakan semua hukum-hukum syariat, ya, semua hukum-hukum syariat di dalam Islam itu dibangun di atas dasar ilmu hadis. Ya, dibangun di atas ilmu hadis. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang ketiga, kata beliau, keutamaan ilmu hadis, kemuliaan ilmu hadis ditinjau dari sisi ma warada fi fadli ihya'is sunani wa tablighil ilmi. Dilihat dari sisi keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam dalil-dalil berkaitan dengan kemuliaan atau keutamaan orang yang menyampaikan sunnah, orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Itu banyak keutamaannya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, nah, dia nggak mungkin menunjukkan seseorang kepada kebaikan kecuali dengan dasar apa? Sunnah. Ya, kecuali dengan dasar hadis. Dia tunjukkan orang itu pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, hal demikian innama yasduru dzalika 'ala tamam mimman ta'allama al-hadits wa talabahu. Keutamaan ini itu sangat nampak sekali bisa didapatkan keutamaan tersebut hanya bagi orang-orang yang belajar hadis dan kemudian dia menyampaikan hadis tersebut. Ya, kalau dia nggak punya hadis, dia nggak punya bekal, nggak mungkin dia bisa menyampaikan agama, nggak mungkin dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Yang ada kalau orang tidak memiliki ilmu, dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dasarnya adalah hawa nafsu. Ya, sedangkan hawa nafsu itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kebaikan atau keburukan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Ya, demikian agama, tidak semua apa yang sesuai dengan hawa nafsu itu baik, dan tidak semua apa yang bertentangan dengan hawa nafsu itu jelek. Ya, terkadang agama datang dengan sebaliknya. Apa yang dibenci sama hawa nafsu justru itu kebaikan, dan apa yang disukai sama hawa nafsu justru itu keburukan. Ya, maka timbangannya bukan hawa nafsu. Kita mengajak manusia, ya, kita mengajak orang lain kepada kebaikan,
Nah, kebaikan ini disandarkan kepada dalil, kepada agama, bukan kebaikan menurut diri kita. Kemudian yang keempat, anna minan nasihati lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim talaba ilmal hadith wa nasyarahu. Di antara bentuk nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada ulil amri dan kepada kaum muslimin adalah dengan cara belajar ilmu hadis, mencari hadis dan menyebarkan hadis. Ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Nah, sebagian orang gagal paham atau salah ketika menerjemahkan hadis ini. Agama adalah nasihat. An-nasihat diterjemahkan sebagaimana nasihat dalam bahasa Indonesia. Yaitu kata Nabi, Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa an-nasihah itu? Maka Nabi mengatakan lillah, kepada Allah. Hanya diterjemahkan nasihat kepada Allah. Tuh, gimana itu? Allah kok dinasehati? Ya, wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya. Oh, kurang ajar ini. Rasul dinasihati. Akhirnya jadi kayak siapa Rasul kalau dinasihati? Iya, Khawarij ketika mengatakan kepada Rasul, i'dil ya Muhammad. Berlaku adillah wahai Muhammad. Itu menasihati Rasul itu. Ya, ini bentuk kekurang ajaran, pelecehan. Wali kitabihi, nasihat kepada kitabnya. Nah, itu kepada Al-Quran, dinasihati. Ya, menasihati Al-Quran. Ya, wali a'immatil muslimin. Nah, ini mungkin cocok kalau diterjemahkan dengan nasihat bahasa Indonesia. Nasihat kepada ulil amri, kepada penguasa. Wa amatihim, atau kepada keumuman kaum muslimin. Maka an-nasihat di situ maknanya adalah bukan nasihat sebagaimana bahasa kita. Memang betul salah satu makna nasihah adalah nasihat seperti bahasa kita. Tapi wallahu alam yang lebih tepat an-nasihat di situ diterjemahkan sebagai berlaku tulus, menunaikan hak-haknya. Jadi Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, beragama itu adalah dengan berlaku tulus. Ya, menunaikan hak-haknya, hak-hak agama itu. Kemudian para sahabat bertanya, hak siapa yang kita tunaikan ya Rasulullah? Gitu. Nah, yang pertama adalah hak Allah. Ya, tunaikan hak Allah Azza wa Jalla dengan kita menyembah hanya kepadanya, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nasihat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah menunaikan hak-hak Rasul dengan kita ittiba dan menjauhkan diri dari bid'ah. Nasihat kepada kitabnya, yaitu berlaku tulus kepada Al-Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran, ya, berusaha untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkannya. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ini dengan kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, dan tidak khuruj, ya, tidak keluar dari ketaatan kepada pemimpin sepanjang itu bukan maksiat. Dan kalaupun ada kekeliruan dari pemimpin, maka dinasehati secara rahasia, secara empat mata, sebagaimana datang dalam hadis. Dan nasihat kepada keumuman kaum muslimin, yaitu kita tunaikan hak-hak mereka sebagai seorang muslim. Ya, di antara hak seorang muslim adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita mengajak kaum muslimin kepada kebaikan dan kita cegah mereka dari kemungkaran. Ya, maka sekali lagi ad-dinun nasiha, nasihat di situ lebih baik diterjemahkan dengan berlaku tulus, menunaikan hak-haknya. Ya, jangan diterjemahkan nasihat seperti bahasa Indonesia, bisa kacau. Nah, belajar ilmu hadis itu bentuk berlaku tulus, menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Rasul, menunaikan hak-hak Al-Quran, hak-hak kaum pemimpin dan hak kaum muslimin pada umumnya. Ya, karena kalau tidak ada hadis, ya, kalau seorang tidak belajar hadis, maka ketika dia menunaikan haknya kepada Allah, kepada Rasulnya, itu pasti dia tunaikan dengan cara yang keliru. Ya, seperti orang-orang ketika menunaikan hak kepada pemimpin, kita wajib menasehati pemimpin tanpa bimbingan hadis. Hanya gimana cara mereka menasehati pemimpin? Demo, dikritik di medsos, dicaci maki di medsos, disindir-sindir di mimbar-mimbar. Ya. Seandainya dia belajar hadis, seandainya dia mengambil hadis Nabi SAW, maka dia tahu bagaimana menunaikan nasihat, menunaikan hak pemimpin dalam menasihati.
Nabi SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari Iyad ibn Hun. Nabi SAW mengatakan, man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, maka jangan dia tampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addal ladzi alaihi lahu. Namun kalau nasihatmu tidak diterima, maka kau sudah menunaikan tugasmu. Kau hanya sebatas menasihati saja. Ya, ini hanya bisa diketahui dengan seorang yang belajar hadis dan mengamalkan hadis itu. Kemuliaan yang kelima, anna fihi bayana hali asyrafil khalqi wa siratihi wa sifatihi. Di dalam hadis, kemuliaan hadis itu dilihat dari sisi bahwa di dalam ilmu hadis itu adalah penjelasan tentang kondisi manusia yang paling mulia, penjelasan tentang sejarah beliau dan sifat-sifat beliau, yaitu Nabi SAW. Itu hanya bisa diketahui dari ilmu hadis. Kemudian yang keenam, annahu ilmun tu'ti muzawalatahu makna suhbah li'annaha fil haqiqah hiyal ittila' ala juz'iyati ahwalihi wa musyahadati awda'ihi fil ibadati wal adati kulliha. Kata beliau, ilmu hadis adalah sebuah ilmu yang menjadikan orang yang belajar ilmu ini punya makna sahabat dengan Nabi SAW, mendapatkan kedudukan sahabat dengan Nabi SAW. Tapi ini jangan terus yang belajar hadis langsung dikatakan sahabat Nabi, enggak. Ya, secara maknawi dia sahabat, bukan secara hakiki. Ya, saya ulangi sekali lagi biar mungkin enggak gagal paham. Orang yang belajar ilmu hadis, yang mendalami ilmu hadis, maka ilmu hadis ini akan menjadikan orang tersebut bersahabat dengan Nabi SAW, menjadi sahabatnya Nabi SAW. Sahabat secara maknawi, bukan secara hakiki. Ya. Karena ketika seorang belajar ilmu hadis, maka sejatinya dia adalah orang yang sedang melihat, seakan-akan dia orang yang melihat langsung Nabi SAW. Ya, orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sejarahnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana perangai-perangainya Nabi. Ya kan, orang yang belajar ilmu hadis seakan-akan dia melihat sendiri bagaimana Nabi itu, bagaimana ibadahnya Nabi tersebut dari hadis-hadis yang dia baca. Nah, dan perlu dijelaskan juga, as-suhbah, sahabat, itu ketika dimutlakkan ada 3 maknanya kata para ulama. Sahabat secara syar'i, sahabat secara lughawi, secara bahasa, dan sahabat secara urfi, secara urf, kebiasaan. Sahabat secara syar'i maknanya adalah man ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu siapa saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ya. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi enggak dianggap sahabat. Ya, ketika beliau masih hidup, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan itu, maka dia disebut sahabat. Walau lahdah, meskipun cuma sekelebetan ketemu Nabi SAW. Tidak ada persyaratan dia harus minimal 3 tahun ya bersahabat dengan Nabi, atau minimal ikut 3 kali peperangan bersama Nabi SAW. Tidak. Ya, ini persyaratan-persyaratan yang bid'ah kata para ulama, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh orang-orang dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan Hizbut Tahrir. Dan ketika mereka mendefinisikan sahabat, ya, kata Taqiyuddin An-Nabhani, pendirinya Hizbut Tahrir, dipersyaratkan bahwa sahabat ini tadi minimal 3 tahun belajar bersama Nabi, ya, atau beberapa kali ikut peperangan Nabi. Apa tujuan mereka? Mereka ingin untuk mencoret daftar para sahabat-sahabat yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Dan di antara sahabat yang tidak memenuhi syarat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini Abu Hurairah yang paling banyak mendapatkan apa istilahnya, gangguan dari ahli bid'ah. Karena banyak syariat agama ini dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka beliau diserang oleh berbagai macam kelompok. Ya, ahli bid'ahnya, orang-orang kafirnya, ya, liberalnya, orientalisnya, mereka semua berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang dibenci. Ya, tapi yang tujuan mereka adalah hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah itu supaya berguguran. Tapi ini makna suhbah yang pertama. Ya, sahabat secara syar'i. Yang kedua secara lughawi, secara bahasa. Ya, maksudnya secara bahasa adalah atau secara urfi dulu saja. Sahabat secara uruf, secara kebiasaan adalah man aktsara suhbah, yaitu seseorang yang lebih dekat tali persahabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari sisi ini kita katakan Abu Hurairah lebih bersahabat kepada Nabi daripada Abu Bakar As-Siddiq lebih bersahabat kepada Nabi daripada Abu Hurairah. Ya, karena yang lebih dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya banyak diriwayatkan Nabi itu sering menceritakan, ya, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa dakhaltu wa Abu Bakrin wa Umar. Ya, aku pernah keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Ini menunjukkan Abu Bakar lebih dekat persahabatannya dengan Nabi SAW dibandingkan dengan Abu Hurairah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu Nabi SAW pernah berkata kepada Khalid ibnul Walid. Nah, Khalid ini sahabat secara syar'i, ya enggak? Khalid ibnul Walid sahabat secara syar'i. Nabi mengatakan kepada Khalid, la tasubbu ashabi. Jangan kau mencela sahabatku. Loh, padahal Khalid juga apa? Sahabat Nabi SAW. Ya, apa maksudnya? Nah, maksudnya ketika itu Khalid ibnul Walid sedang ada crash sama Abdurrahman bin Auf. Ya, sedang ada perbedaan pendapat dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Nabi SAW memperingatkan Khalid, la tasubbu ashabi. Jangan kau mencela sahabatku. Maksudnya sahabat di sini adalah sahabat secara urfi. Karena Abdurrahman bin Auf jika dibandingkan dengan Khalid ibnul Walid, maka yang lebih dekat siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tahu ya hadisnya itu ya? Ya. Kemudian sahabat-sahabat ini semua pada ngobrol. Siapa ya kira-kira 70.000 orang ini ya? Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan wala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Mungkin 70.000 itu adalah sahabatnya Rasulullah. Loh, padahal saya ngomong ini juga siapa? Sahabat juga. Maksud mereka adalah yang persahabatannya lebih dekat dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sahabat secara bahasa adalah yaitu siapapun yang dekat, yang hidup dekat dengan Nabi SAW, baik dia kafir ataupun dia mukmin. Ya, sahabat secara bahasa. Maka dari sini orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS itu dikatakan sahabat Nabi SAW. Tapi jangan tidak pakai radhiyallahu anhum nanti, awas. Apa dalilnya? Allah Taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian ini, kalian di sini maksudnya wahai orang-orang Quraisy. Sahabat kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud Allah sahabat kalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini bukanlah orang gila. Ya, wahai orang-orang Quraisy, sahabat kalian ini yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang-orang gila. Bukanlah orang gila. Di situ Allah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatnya orang-orang Quraisy, padahal orang-orang Quraisy musyrik. Ya, maka di situ dikatakan sahabat secara bahasa. Ya, maka dari sini antum bisa menepis syubhatnya orang-orang Syiah. Ya, kita mendapati ada buku yang dikarang oleh orang-orang Syiah. Kalau nggak salah judulnya Buku Putih Madhab Syiah.
Ya, diberi pengantar oleh pakar tafsir. Ya, seorang pakar tafsir di negeri kita. Itu disebutkan di situ bahwasanya tidak semua sahabat itu tidak semua yang dikatakan sahabat itu adalah baik. Ya, tidak semua sahabat itu mukmin. Ya, sahabat itu ada yang kafir. Apa dalilnya? Itu dia mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, khitabnya kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dikatakan sebagai sahabat Nabi. Berarti kata mereka, tidak semua sahabat itu mukmin. Ada sahabat yang kafir. Ya, ini syubhatnya orang-orang Syiah. Dan kembali ke pembahasan kita, orang yang belajar ilmu hadis maka dia seakan-akan bersahabat dengan Nabi SAW secara maknawi. Wa kana Syafi'i yaqul, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ra'aita rajulan min ashabil hadis, faka'annama ra'aita rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila engkau melihat ya seseorang dari ahli hadis, ya orang-orang yang belajar ilmu hadis, orang-orang yang ahli hadis, maka seakan-akan kau melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Syafi'i menekankan faka'annama, seakan-akan. Ya, tetap dia tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi yang hakiki. Wa yaqulu syair fi hadzal ma'na. Seorang penyair pernah mengatakan, ahlul hadis hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis adalah ahlun nabi, yaitu orang yang dekat dengan Nabi SAW. Meskipun mereka tidak fisik mereka tidak bersahabat dengan Nabi SAW, namun jiwa-jiwa mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Nah, tapi yang ketujuh di antara kemuliaan ilmu hadis, anna fi ilmil hadithi al-ghunya amma siwa. Bahwasanya di dalam ilmu hadis ada kecukupan dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, kecukupan dari ilmu-ilmu yang lain. Li'annahu yashmalu ma'rifata usulit tauhid. Ya, karena di dalam ilmu hadis itu mencakup berbagai macam bidang-bidang, cabang-cabang ilmu agama. Ya, di dalam ilmu hadis itu dipelajari tentang usulut tauhid, tentang pondasi-pondasi, prinsip-prinsip dalam tauhid. Wa bayana ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id. Dan di dalam ilmu hadis juga berisi penjelasan tentang ayat-ayat berupa ancaman atau ayat-ayat berupa janji-janji Allah. Nah, jadi kalau Allah menyebutkan tentang janji-janji di dalam Al-Quran, ya pahala kepada orang-orang beriman, atau ancaman-ancaman Allah tentang neraka, tentang azabnya, ya maka penjelasannya itu ada di mana? Di hadis. Ya, rincian surga, rincian neraka ada di hadis. Wasifati rabbil alamin. Di dalam ilmu hadis juga dibahas tentang sifat-sifat Rabbul Alamin. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan juga sifat-sifat Allah dari hadis. Ya, meskipun tidak ada di dalam Al-Qur'an, padahal ada di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya kemarin? Yang Abdullah bin Mas'ud itu tentang tato. Apa ayatnya? Apa dalilnya tato dilarang di dalam agama? Dari Quran dalilnya. Naam, surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian yaitu hadis, maka ambillah, terimalah, imani. Ya, dan apa yang Rasul larang kepada kalian maka tinggalkan. Ya, maka sifat-sifat Allah selain ada di dalam Al-Quran juga ada di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya sifat nuzul, ya turunnya Allah Azza wa Jalla pada sepertiga malam terakhir. Itu datang dalam hadis, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia, ya setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Sebenarnya ada di dalam Al-Quran, cuman enggak secara gamblang menyebutkan nuzul, yanzil, turun. Sebenarnya dalil turunnya Allah, ya sifat nuzul itu juga ada di dalam Al-Quran. Apa ada yang tahu?
Allah turun, itu dalilnya juga ada di dalam Al-Quran. Bukan surat Al-Hasyr tadi. Yaitu tentang datangnya Allah pada hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu, malaikat bersaf-saf. Kata para ulama, di sini itu adalah dalil juga penetapan sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman tidak secara terang-terangan menyebutkan kata-kata yanzil, turun. Yang terang-terangan yaitu di dalam hadis Nabi SAW tadi, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Wal ikhbari anil jannati wan nar. Di dalam hadis juga ada berita-berita tentang surga dan neraka. Wa ma khalaqallahu fil aradin was samawati min sunufil ajaib wa azimil ayat. Dan di dalam hadis juga berisi penjelasan tentang apa-apa yang Allah ciptakan dari bumi yang 7 lapis, dari langit yang 7 lapis, dan keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya, dan keagungan-keagungan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa dzikril malaikatil muqarrabin. Dalam hadis juga dijelaskan tentang penyebutan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa fihi qasasul anbiya. Di dalam hadis juga ada kisah-kisah para nabi. Ya, di antaranya nabi yang enggak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan oleh nabi di dalam hadis. Nabi siapa? Musa ke Al-Quran, malah paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah Musa. Nabi siapa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, tapi nggak disebutkan Allah di dalam Al-Quran? Kalaupun sama Allah cuma disebutkan kisahnya, tapi namanya nggak disebutkan. Naam, Al-Khadir. Jangan Khidir, penyebutan orang kita itu. Ya, Al-Khadir itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Namanya Al-Khadir. Meskipun kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahf. Kemudian juga Nabi Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun adalah ya, yang di surat Al-Kahfi bersama Nabi Khidir. Nabi Musa kan berjalan bersama seorang bocah. Ya, Nabi Musa berjalan bersama seorang bocah. Nah, bocah ini setelah Nabi Musa wafat, dia diangkat menjadi seorang nabi yang memimpin Bani Israel menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, itu namanya Yusha bin Nun, yang kata Nabi, matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ketika Yusha bin Nun yang memerangi Baitul Maqdis. Ya, ditahan sama Allah untuk tidak terbenam. Itu disebutkan namanya Yusha bin Nun. Wa akhbarul auliya. Ya, di dalam hadis juga disebutkan tentang berita-berita para wali. Ini jangan terus dikira wali-wali yang aneh-aneh ya. Wali-wali yang zaman sekarang yang wali majdzub, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Wali edan tidak ada. Ya, semua wali itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan orang beriman bertakwa berakal. Nggak ada ceritanya wali edan, nggak ada. Dan di antara wali yang Nabi sebutkan namanya siapa? Wali kalau sahabat ya semuanya wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nggak ketemu Nabi SAW. Uwais Al-Qarni. Ya, dia termasuk wali min auliyaillah. Wa mawa'idul bulgha. Dan di dalam hadis juga ada petua-petua. Ya, ada wejangan-wejangan. Wa siyarul muluk wa syarhi maghazir rasul wa sarayahu. Di dalam hadis juga disebutkan tentang sejarah-sejarah para muluk, para raja-raja. Ya, disebutkan tentang raja Persia, ya tentang raja Romawi, ya tentang raja Muqawqis, ya Habasyah, ya tentang raja Habasyah disebutkan. Dan juga penjelasan tentang peperangan Nabi SAW dan pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi. Sariyah. Wa jumal ahkamihi wa qadayahu wa khutbatuhu wa idatuhu. Di dalam hadis juga disebutkan tentang keumuman hukum-hukum syariat, ya hukum-hukum Nabi SAW, ketetapan-ketetapan Nabi, khutbah-khutbahnya Nabi, dan wejangan-wejangan, petua-petua, nasihat-nasihatnya Nabi. Wa a'lamuhu wa mu'jizatuhu. Dan juga dalam hadis dijelaskan tentang a'lam,
tanda-tanda kenabian beliau, wa mu'jizatuhu, dan mu'jizat beliau. Nah, ini kita ingin garis bawahi, bukan ana mengkritik Syekh ya. Ya, siapa ana mengkritik Syekh? Di sini kita tandai berkaitan dengan mukjizat. Para ulama menyebutkan bahwasanya mukjizat, penyebutan mukjizat bagi hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul, ini adalah penamaan yang tidak sahih, tidak benar. Dan sebaiknya untuk kita hindari menyebutkan mukjizat. Nabi Musa membelah lautan, itu disebut mukjizatnya Nabi Musa. Ya, kemudian membelah bulan, ya, Nabi SAW mukjizatnya membelah bulan. Ini kata para ulama adalah di antara mustalah, ya, istilah-istilah yang dipopulerkan oleh ahlul kalam, oleh orang-orang ahlul kalam, mukjizat ini. Adapun yang syar'i dinamakan dengan apa? Ayat. Ya, yang syar'i adalah ayat, tanda, sign. Ya, dalilnya Allah mengatakan tadi, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayah. Ya, surat Al-Qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Terbelah bulan. Wa iyarau, dari ketika mereka melihat ayah. Mereka melihat tanda. Allah sebut terbelahnya bulan sebagai ayat, tanda. Ya, maka ini penamaan yang benar. Kemudian juga diantara penamaan yang benar adalah a'lamun nubuwah atau alamatun nubuwah, tanda kenabian, atau dalail an-nubuwah, bukti kenabian. Ya, ini penamaan yang lebih tepat. Kenapa mukjizat kok salah? Karena mukjizat ini itu berasal dari akidahnya orang-orang ahlul kalam. Ya, mereka meyakini mukjizat itu sifatnya adalah mengalahkan lawan. Dari kata-kata a'jaza yu'jizu, melemahkan lawan. Jadi mereka mempersyaratkan mukjizat itu adalah untuk melemahkan lawan, padahal nggak mesti. Ya, mukjizat itu nggak mesti tujuannya untuk melemahkan lawan, mengalahkan lawan nggak mesti. Ya, memang ada beberapa mukjizat yang sifatnya itu mengalahkan lawan, seperti Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular. Memang untuk melawan siapa? Fir'aun dan penyihir-penyihirnya. Ya, itu disebut mukjizat sifatnya. Tapi ada mukjizat-mukjizat lain, tanda-tanda kenabian yang lain yang tidak ada hubungannya dengan mengalahkan lawan. Seperti keluarnya air dari jari jemari Nabi SAW. Ya, atau makanan yang tidak habis-habis dimakan oleh para sahabat. Itu ketika perang Khandaq. Tahu kisahnya? Jabir bin Abdullah mau ngundang Nabi, tapi cuman punya makanan sedikit. Ya kan? Bojone mek gawe mek sithik tok. Dia cukup mungkin untuk Nabi dan sebagian kecil sahabatnya saja. Maka dibisik-bisiki Nabi. Ya, ayo datang ke rumah. Karena berapa hari Nabi SAW menggali parit ketika perang Khandaq itu. Waqad rabatal ahjaru fi batnihi. Dan aku melihat, kata Jabir, Nabi sudah mengikat batu-batu di perutnya. Ya, berapa hari nggak makan. Maka diundang, anta wa ashabak, kau dan sebagian sahabatmu saja. Ya, thumma nada bi'a'la sautihi. Namun tiba-tiba ketika itu Nabi memanggil dengan suaranya yang keras, ya ahlal Khandaq, wahai ya sahabat-sahabat yang ada di perang Khandaq ini, ta'alau qad sana'a lakum Jabirun ta'ama. Jabir sudah bikin makanan buat kalian. Wahum alf, mereka jumlahnya ada sekitar 1.000 orang. Bingung. Ya. Akhirnya ketika makanan dihidangkan, maka makanan itu didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengambil makanan itu, dan makanan itu segitu-gitu terus. Ya, 1.000 orang, mereka kenyang, namun makanannya tidak berkurang sama sekali. Ya, makanannya tidak berkurang sama sekali. Ya, ini ya biasanya disebut mukjizat. Tapi untuk mengalahkan siapa coba? Ada lawannya di situ? Mau ditunjukkan kepada siapa? Nggak ada. Ya, maka nggak mesti namanya mukjizat itu sifatnya mengalahkan. Ya, ini jangan ditiru ya. Nanti ya, undang-undang orang bikin makanan cuman satu piring tok ini. Ngundang orang 1.000 ini cukup ini.
Tapi beliau, wallahu a'lam, ini husnudzan kita kepada beliau dan juga para ulama yang lain ketika menyebutkan mukjizat karena sudah terbiasa. Ya, karena karena kaum muslimin sudah terbiasa dengan istilah mukjizat dan kita pun juga demikian. Ya, kita pun juga demikian. Terkadang ketika kita kajian, kita sampaikan ini mukjizat, ini mukjizat. Bukan dalam rangka untuk membenarkan akidahnya orang-orang filsafat ahlul kalam, enggak. Ya, tapi hanya untuk sebatas supaya jamaah nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Karena dari kecil kita sudah mengenal itu sebagai mukjizat. Ya. Ya, kalau saya sebutkan ayat, nggak nyambung jamaah nanti. Itu termasuk ayat. Ini ono ayat Quran kayak ngono. Nyambungnya ke ayat Quran nanti akhirnya. Wa iddatu azwajihi. Ya, di dalam hadis itu juga disebutkan tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ummahatul mukminin. Ya, ibunda orang-orang beriman. Wa auladihi wa asharihi. Di dalam hadis juga dikisahkan, disebutkan tentang putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menantu-menantu Nabi seperti Ali, Utsman, wa ashabihi dan sahabat-sahabat beliau. Wa dzikru fadailihim. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan para sahabat. Wa syarhu akhbarihim wa manaqibihim dan penjelasan tentang kondisi-kondisi para sahabat dan keutamaan mereka. Wa fihi tafsirul Qur'anil azim. Dan di dalam hadis ada tafsir dari Al-Qur'an. Ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hadis itu fungsinya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Dan juga sudah kita sampaikan pada pembahasan tentang usul fit tafsir. Ya, kalau hari Sabtu kajian kita usul fit tafsir, sebelum kita masuk pembahasan tafsir dulu. Yaitu di antara metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menafsirkan Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan apa dulu? Dengan Quran juga. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan sudah hadis yang kedua tadi dengan sunnah. Yang ketiga, Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat atau tabi'in. Ya, dan yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arabnya. Ya, dengan makna dalam bahasa Arabnya. Wa fihi minan naba wa dzikril hakim wa aqawilis sahaba fil ahkamil mahfuzati anhum. Di dalam ilmu hadis ada kabar-kabar atau berita-berita, ada peringatan-peringatan yang bijak dan ada ucapan-ucapan para sahabat berkaitan dengan hukum-hukum yang terjaga di sisi mereka. Wa tasmiyatu man dhahaba ila qawli kulli wahidin minhum minal a'immatil khalifin wal fuqaha'il mujtahidin. Dan di dalam ilmu hadis itu juga diketahui siapa ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat-pendapat sahabat-sahabat tersebut. Jadi dalam hadis disebutkan tentang pendapat Abu Bakar dalam masalah ini bagaimana, pendapat Umar dalam masalah ini bagaimana, sehingga diketahui ulama-ulama zaman kita sekarang ini dia ngikut pendapatnya siapa? Ada salafnya. Karena kaidahnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, la tatakallamu fi syai'in laisa laka imamun. Jangan engkau berbicara tentang sesuatu sedangkan kau tidak memiliki salaf. Ya, tidak punya pendahulu, baru kau yang berucap seperti itu, jangan. Ya, kata Imam Al-Barbahari, jangan kau mengucapkan sesuatu, berpendapat dengan suatu pendapat dalam agama sedangkan engkau tidak memiliki pendahulu. Ya, siapa orang yang lebih dulu mengucapkan seperti itu? Oh, ada. Ini pendapat saya adalah pendapatnya sahabat. Pendapat saya adalah pendapatnya fulan dan fulan. Ini bagi orang di zaman kita sekarang harusnya demikian, mengikuti pendapat ya para sahabat. Jangan membuat pendapat-pendapat baru dari akalnya, dari hawa nafsunya. Ya. Baik. Ini dalam masalah fikih ya, kita tegaskan. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah usul, ya tidak ada perbedaan antara pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, tidak ada perbedaan. Mereka semua di atas akidah yang sama, di atas usul yang sama. Ya, kalau dalam masalah furu, iya. Dalam masalah fikih ada perbedaan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan khani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Lanjut halaman 74, kata beliau, wa hadhihi ta'ifatun min kalami ahlil ilm mimma yadullu ala ma taqaddam. Berikut ini adalah ucapan beberapa ulama yang menunjukkan apa yang kita sampaikan tadi, yaitu yang menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang belajar ilmu hadis. Ya, betapa mulianya ilmu hadis. Ya, afwan, betapa mulianya ilmu hadis. Yang pertama, qala al-Qadhi Iyad. Berkata al-Qadhi Iyad rahimahullah, fa inna ilmal kitabi wal athari aslu syari'ah alladhi ilaihi intima'uha. Kata beliau, sesungguhnya ilmu Al-Quran dan ilmu hadis itu adalah pondasi syariat. Ya, itu adalah pondasinya syariat yang kepadanya lah dinisbatkan syariat itu. Yang kepadanya lah syariat itu terafiliasi. Ya, syariat ini terafiliasi, terkoneksi dengan Al-Quran dan hadis. Wa asasu ulumiha, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, cabang-cabang ilmu itu juga asasnya, pondasinya adalah Al-Quran dan hadis. Alladzi alaihi irtafa'a tafri'u furu'iha wa bina'uha. Ya, yang dari situlah dari akar inilah, dari pondasi inilah menjulang tinggi ke atas. Ya, cabangnya menjulang ke atas, bangunannya naik ke atas. Wa huwa ilmu azbil masyrab. Ilmu hadis itu ibarat ilmu Al-Quran dan hadis, karena disebutkan di sini ilmu kitab wal athar. Berarti ilmu Al-Quran dan hadis. Ilmu Al-Quran dan hadis itu ibarat seperti air segar yang siap untuk diminum, yang segar untuk diminum. Rafi'il matlab, ilmu hadis itu ibarat seperti kebutuhan yang sangat primer bagi seseorang. Karena seorang tidak akan bisa menjalankan syariat ini tanpa hadis. Wa mutadaffiqu al-yanbu', mutadaffiqul yanbu'. Ilmu hadis itu ibarat ya sumber mata air yang memancar. Wa mutasya'ibul fusul wal furu', dan ilmu hadis itulah yang menumbuhkan cabang-cabang dari ilmu-ilmu yang lain. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam an-Nawawi rahimahullah, inna min ahammil ulum tahqiqu ma'rifatil ahaditsin nabawiyat a'ni ma'rifatu mutuniha. Sesungguhnya di antara ilmu yang sangat urgen adalah tahqiq, penelitian, pemeriksaan terhadap hadis-hadis Nabi SAW, yaitu meneliti matan hadis tersebut, meneliti redaksi hadis tersebut. Ini kata beliau ilmu yang sangat penting sekali. Sahihuha wa hasanuha wa dha'ifuha, apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif, wa baqiyatu anwa'ihal ma'rufat, dan penjelasan-penjelasan hadis yang lain, ya, apakah hadis ini mutawatir ataukah hadis ini ahad, ya, dan pembagian-pembagian hadis yang lainnya. Ini ilmu yang penting kata beliau. Wa dalilu dzalik, dan bukti akan pentingnya hal tersebut, anna syar'ana bunya 'alal kitabi was sunanil marwiyat. Di antara pentingnya kenapa kita harus kenapa pentingnya ilmu penelitian hadis. Nah, ya, kenapa sangat penting ilmu tentang penelitian hadis? Karena agama kita, syariat kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan. Wa 'alas sunan, ya, dan di atas sunnah itulah madaru aktsaril ahkamil fiqhiyat. Di atas hadis-hadis itulah poros berputarnya hukum-hukum fikih. Ya, berputarnya hukum-hukum fikih itu di atas hadis. Fa inna aktsaral ayatil furu'iyat muhtamalat. Karena kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang cabang-cabang agama, tentang fikih, itu menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Ya, muhtamil itu menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an ya'fu aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan
wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'fuwa aw ya'fu alladhi illa ya benar ya. Ya Bang, illa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Yaitu hukum berkaitan dengan seorang yang menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya belum digauli. Ya, belum digauli istrinya dan sudah ditentukan maharnya. Jadi kondisinya istri diceraikan, dirabi dhisik, dinikahi wanita tersebut dengan sudah ditentukan maharnya sekian. Nah, belum digauli sudah diceraikan. Ya, kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya. Ya, karena begitu dinikahi langsung digauli. Ya, kalau di sana enggak, dinikahi nanti mungkin tahun depan 2 tahun lagi 3 tahun lagi baru digauli. Nah, kalau di sini aneh enggak? Aneh, mari rabi kok. Kemudian diceraikan istri tersebut. Maka bagaimana hukumnya? Fanisfu ma faradtum. Maka setengah dari mahar yang sudah kau tentukan harus dibayarkan. Ya sudah, yang sudah ditentukan harus dibayarkan. Kecuali apabila dimaafkan oleh istri. Dimaafkan oleh istri artinya, wis bang, enggak usah dibayar KB bang. Ya, ambilan semua saja maharnya. Ya, PNKP wis mahari wis. Toh saya juga belum digauli. Ya, maka baru kau enggak wajib untuk membayar mahar semuanya. Tapi secara asal kau bayar separuh. Ya, kecuali kalau dimaafkan sama istri, au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya lah akad pernikahan. Nah, ini yang bikin kemungkinan. Siapa yang dimaksud tangan pernikahan ini? Yang pertama mengatakan wali, yang kedua mengatakan suami. Tuh. Karena akad nikah siapa? Wali sama suaminya. Maka disinilah para ulama khilaf. Bahkan para sahabat juga khilaf. Kalau salah antara Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas. Yang satu mengatakan maksudnya alladzi biyadihi uqdatun nikah itu adalah wali. Wali dari si perempuan itu. Yang satu mengatakan enggak, maksudnya adalah suami. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Enggak bisa. Ini ikhtilaf tabot. Ikhtilaf yang harus menggugurkan salah satu pendapat. Gak bisa loh digabung loh. Ini bukan ikhtilaf tanawu yang bisa kita pakai sebagian dan kita pakai sebagian, gak bisa. Maka yang sahih wallahu alam adalah suami. Karena kalau dikatakan wali yang memaafkan, apa bedanya dengan yang pertama dimaafkan sama istri? Apa maksudnya? Istri sama wali ini satu apa? Satu pihak. Iya kan? Podo aja istri sama wali, ya dari pihaknya sana juga. Maka yang memaafkan adalah suami. Maksudnya adalah suami memaafkan dengan cara memberikan mahar itu secara penuh kepada istrinya. Wis, Dik. Ya penyeluk istri, ya. Ini maharnya saya bayar penuh saja. Ya, toh nggak enak sudah saya nikahkan terus kemudian saya ceraikan. Gara-gara saya nikah itu kau sampai gara-gara kau nikah itu sampai kau tidak bisa dinikahi sama orang lain kan? Artinya si wanita mengalami kerugian nggak? Mengalami kerugian karena dia nggak bisa dinikahi sama lelaki lain. Nah, ganti kerugian itu tak bayar no kabeh mahari. Nah, ini kok bahas itu ya? Padahal cuma contoh saja ini. Nah, cuma contoh saja, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan furu' itu ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Ya, maka dijelaskan dengan hadis. Wa bayanuha fis sunanil muhkamat, dan penjelasan tentang rincian-rincian itu ada di dalam sunnah-sunnah, di dalam hadis. Wa qad ittafaqal ulama ala anna min syartil mujtahid minal qadhi wal mufti an yakuna aliman bil ahadith
al-hukmiyat. Dan para ulama sepakat bahwa syarat seorang menjadi mujtahid, ya mujtahid sebagai hakim atau qadhi di pengadilan. Ya, hakim atau qadhi di pengadilan. Syaratnya dia harus paham tentang ilmu hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. Ya. Fathabata bima dzakarnahu annal ishtighala bil hadis min ajallil ulumir rajihat. Maka hal ini semakin menunjukkan apa yang kita sampaikan sebelumnya, kata Imam Nawawi, bahwasanya mempelajari ilmu hadis itu termasuk ilmu yang mulia, ilmu yang diutamakan. Wa afdali anwa'il khair, dan termasuk di antara kebaikan-kebaikan. Wa akid al-qurubat, dan termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling ditekankan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.